Pergub 80 ya, 2020 yang di dalamnya pasal 7 mengatur mengenai motor, artinya ganjil genap terhadap motor, ini saya rasa nanti dalam implementasinya tidak akan efektif. Karena apa? Mhm. Oleh karena, motor selama ini itu tidak hanya sebagai alat moda transportasi itu Pak, juga sebagai, mencari nafkah. Karena Mhm. itu yang paling utama tidak efektif itu karena sulit di dalam pengawasannya. Jadi pengawasannya akan sulit, kemudian juga di sini nanti pada akhirnya karena luas wilayah DKI Jakarta sendiri dan para pemotor ini umumnya adalah bekerja di wilayah DKI Jakarta dan mereka tinggalnya di wilayah istilahnya di wilayah penyangga. Nah ini yang Mhm. akan menjadi sulit karena itu kepastian untuk menerapkan motor ini menjadi sulit di tingkat pengawasan. Yang kedua adalah bahwa para pengguna motor ini pada umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah, di mana kemudian selama ini Pemprov DKI mengizinkan motor untuk beroperasi meskipun ada penerapan ganjil genap. Dan ini memang menunjukkan ada persoalan di mana ada inkonsistensi kebijakan di situ. Pada akhirnya motor itu pada awalnya dilarang, diperbolehkan, sekarang akhirnya dilarang. Oleh karena itu, ini menjadi perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat, karena pada Mhm. akhirnya saya katakan tadi para pengendara motor akan main kucing-kucingan, akan nakal-nakalan, termasuk mengganti plat nomor. Nah, di sini akan tentu Baik. persoalannya kebijakan publik itu di dalam implementasinya ada 3 hal yang dipengaruhi. Yang pertama dari isi kebijakan itu sendiri yang harus dipahami oleh masyarakat, baik juga di dalam hari ini. Yang kedua adalah struktur itu adalah aparat yang melaksanakan di lapangan juga harus memahami betul ya bagaimana cara mengawasinya. Kemudian yang ketiganya adalah mengenai budaya hukumnya, artinya perilaku kedisiplinan masyarakat. Nah, kepatuhan masyarakat selama ini dengan menggunakan motor sebagai alternatif bermoda transportasi itu sangat tinggi. Nah, Mhm. artinya apa? Di sini karena konteksnya adalah konteks memutus mata rantai penyebaran COVID, maka dengan motor diterapkan ganjil genap otomatis akan beralih ke moda transportasi lain, yaitu transportasi publik. Nah, Mhm. sementara transportasi publik kita sampai hari ini kan di masa normal saja belum optimal layanannya, apalagi sekarang masa pandemik atau masa istilahnya itu extraordinary gitu. Situasi yang extraordinary ini tentu kemudian tidak akan Mhm. cukup cepat untuk menambah jumlah moda transportasi. Nah, di sini malah justru publik mengkhawatirkan bagaimana nanti penularan justru sangat tinggi sekali klaster-klaster di moda transportasi itu sendiri, ya transportasi umum terutama adalah misalnya di angkot, Baik. kemudian di busway, di KRL. Nah ini yang menjadi masalah Mas. Mhm. Jadi dalam Baik. hal ini tentu penerapan ganjil genap ini bisa efektif tentu harus berkoordinasi dengan ini peran serta masyarakat. Ya dia tidak hanya Satpol PP yang bertanggung jawab di situ, tapi juga ada berkoordinasi dengan TNI Polri dan sekaligus juga dengan Mhm. tokoh-tokoh masyarakat, RT RW dan tokoh keagamaan pula yang ada di situ untuk membantu melaksanakan bagaimana implementasi dari penerapan Pergub 80 terutama pasal 7 ayat 2 itu. Nah, Baik. karena itu kalau dalam konteks ini kemudian nanti tidak bisa dilaksana, maka pada akhirnya itu ya hanya menjadi lelucon saja gitu. Artinya orang akan tetap menggunakan motor karena selama ini ya sebagai moda transportasi alternatif dan sekaligus juga orang mencari nafkah. Nah, otomatis ini yang dikhawatirkan adalah jangan sampai terjadi benturan antara aparat dengan yang namanya pengendara motor. Itu yang harus diingat. Karena Mhm. apa? Baik. Karena kalau nanti berhadapan dengan namanya masyarakat itu akan muncul persoalan-persoalan.